Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69, panjang umurnya, sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, hancurnya bangsa Yahudi merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dimulai dengan sebuah perang besar yang melibatkan banyak bangsa di dunia. Sebelum terjadi perang ini, ada beberapa peristiwa lain yang menyebabkan terjadinya perang ini. Menurut kronologi hadis akhir zaman hasil dari penelitian ilmuwan muslim, pertempuran dahsyat ini dikenal dengan nama Armageddon. Lokasi utama dari perang ini adalah di lembah Megiddo atau Magedon, Palestina. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa perang Armageddon hanyalah sebuah film fiksi buatan Hollywood. Kenyataannya, Hollywood yang didukung Yahudi memang mau menyembunyikan fakta tentang Armageddon ini. Mulai propaganda sebuah film, padahal di kalangan para ahli kitab, mereka telah mempelajari tentang perang ini dan senantiasa siap untuk menghadapinya. Disebutkan dalam kitab Zakaria bahwa sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon, dan 2/3 dari mereka akan musnah. Sementara dalam kitab Zakiel disebutkan akan berlangsung 7 bulan, sehingga rumah Israel berhasil mengubur mereka sebelum membersihkan buih. Sebutan Armageddon sebenarnya tidak ada dalam suatu hadis, hanya saja disebut dalam penelitian Kristen dan ahli kitab. Menurut bahasa Ibrani, Ar berarti gunung atau bukit, dan Megiddo adalah nama sebuah lembah di Palestina, sebuah tempat yang cukup strategis dari segi peperangan. Perang ini juga dikatakan sebagai perang terakhir dengan menggunakan seluruh kekuatan, berbagi peralatan senjata modern yang canggih. Mungkin perang itu adalah Perang Dunia Ketiga yang disebut-sebut sebagai perang nuklir. Banyak yang mengatakan bahwa dalam Perang Dunia Ketiga nanti nuklir akan banyak digunakan. Ada diceritakan juga dalam kitab Bahrul Majid. Perang Dunia Ketiga yang diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kemusnahannya amat dahsyat, sehingga dikatakan dunia setelah itu akan kembali menjadi seperti abad pertengahan, di mana tentara hanya menunggang kuda
dan bersenjatakan pedang seperti perang zaman dahulu. Jika perang dunia ketiga adalah berjuang dengan senjata nuklir, yang keempat akan berjuang dengan busur dan anak panah. Kata Liz Lord Bobton, saya tidak tahu dengan apa senjata perang dunia ketiga akan digunakan, tetapi perang dunia keempat akan bertempur dengan kayu dan batu. Pendapat dari Albert Einstein. Maka apakah pernyataan Einstein dan Newton hanya kebetulan? Konon ini disebabkan semua teknologi tidak bisa digunakan lagi pada masa itu karena EMP atau electromagnetic flows dari senjata nuklir itu. Jadi kekuatan tentara ketika perang dunia keempat nanti adalah seimbang dan tidak berat sebelah, karena semuanya menggunakan peralatan yang sama. Bahkan ada sebagian hadis yang menekankan akhir zaman nanti akan terjadi perang menggunakan pedang, dan Dajjal akan disembelih dengan pedang, serta ada pula pendapat lain yang mengatakan Dajjal nanti akan mati ditusuk semacam tombak. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebut Yahudi Zionis kemudian akan bersembunyi di balik-balik batu dan kayu dan hanya aman di belakang pohon Yahudi, yaitu pohon Garkat yang saat ini telah banyak ditanam di wilayah Palestina. Pohon ini berduri keras dan durinya beracun, tingginya bisa mencapai 1-2 meter. Akarnya mengeluarkan duri dan bulu, kemudian daunnya berbentuk seperti sendok kecil berwarna hijau segar. Biasanya sekumpulan 3 daun dilengkapi duri-duri di sampingnya, sedangkan bunganya berwarna putih kebiru-biruan dan buahnya berwarna merah seukuran dengan biji buah hims, meskipun bentuknya seperti semak-semak. Tidak menyerupai pohon seperti namanya, tanaman ini juga memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Salah satunya adalah bisa mengobati penyakit kuning. Pohon ini selalu berdaun di sepanjang tahun. Buahnya berbentuk seperti trompet. Biasanya hewan seperti unta jika sakit akan mencari dan mendatangi pohon ini untuk dimakan. Sebelah kanan Bapak Ibu pohon yang kecil yang kuning hijau ini, pohon namanya pohon yang paling dekat. Yang pohon gog ini sebelah kanan. Pohon gog yang tersebut di dalam Muhammad sebagai pohon Yahudi atau pohon yang melindungi orang Yahudi pada perang akhir zaman. Yang pendek, ya, yang kecil, yang pendek, yang dekat, yang kuning hijau ini. Nomor ini ada 2 jenis, ada yang pendek dan yang dekat kota Yerusalem. Ada yang tinggi di dekat di Gunung Niger. Niger di sebelah selatan Israel sekarang tersebut ini dalam hadis Muhammad sebagai pohon Yahudi yang melindungi orang Yahudi pada perang akhir zaman. Perang akhir zaman juga terkenal sebagai perang Armageddon
Armageddon di dalam bahasa Inggris tidak punya arti, karena itu bukan bahasa Inggris. Armageddon di bawah dari dua kata Aram itu Har Megiddo, Har artinya gunung, Megiddo nama kota yang terletak di lereng gunung di utara tanah suci di daerah Galilea. Jadi dikatakan akan terjadi perang dunia terakhir antara tentara Muslim dan tentara Yahudi. Kenapa tidak ada tentara Nasrani? Karena itu setelah Isa alaihissalam turun, setelah mereka tahu bahwa tidak ada agama Nasrani, jadi orang Nasrani masuk ke agama Islam atau keyakinan Yahudi. Berperan tentara Yahudi dikalahkan, disembunyikan di belakang pohon, di belakang batu pohon atau batu. Akan kasih tahu tentara bahwa ada tentara yang disembunyikan di belakangnya, kecuali pohon Gargad. Dan itu tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pohon Yahudi pada musim tertentu. Pohon ini dipenuhi oleh burung-burung pemangsa kecil seperti surat, menggunakannya untuk menyimpan mangsa di duri-durinya. Pohon ini juga memiliki masa hidup yang cukup lama. Buahnya bisa dimakan manusia, tapi rasanya agak asam, mirip tomat. Dan inilah pohon Yahudi yang sekarang ini bangsa Yahudi beramai-ramai menanam pohon ini karena orang Yahudi telah mempelajari hadis-hadis Islam yang mengatakan pohon ini adalah satu-satunya pohon yang akan melindungi mereka di hari akhir nanti. Imam An-Nawawi pernah berkata, Gorkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh, yaitu oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Jika kita memasukkan kata kunci Gorkot di Google, maka gambar yang akan muncul kebanyakan adalah pohon Ausaz. Ausaz ini termasuk dalam famili terung-terungan. Penampakannya memang sangat mirip dengan Gorkot. Tak mengherankan jika beberapa situs Arab menganggap bahwa Ausaz ini adalah pohon Gorkot, atau bisa juga mereka mengambil pendapat dari Abu Hanifah Ad-Danawari yang menyatakan bila pohon Ausaz telah besar maka disebut Gorkot. Memang agak membingungkan jika kita melihat dalam Muzammul Wasit, salah satu kamus bahasa Arab. Di situ diterangkan Gorkot adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter, tergolong dalam famili terung-terungan. Batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon Ausaz dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya berleher panjang dan berbau harum, berwarna putih kehijauan. Buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan, dikenal juga dengan nama Gorkot. Walau alam, mana yang benar? Yang jelas di dalam kamus itu dikatakan mirip pohon Ausaz. Artinya bahwa Gorkot bukanlah Ausaz Israel. Memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Swiss National Fund atau GNV merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. GNV atau Karen Kate Leisure Hall didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901. Sejak didirikan, ZNV atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah Khalifah Turki Utsmani.
pada tahun 1935 lalu. Misalnya, JNP mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lain, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia." Serta diamnya pohon gorkot, lantas sudah beberapa banyak pohon gorkot ditanam di Israel. Sampai saat ini tidak ada data yang pasti. Bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik GNP. Situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia hingga 2007. Organisasi ini menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 per pohon ini. Mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam GNP hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam berperang dengan seluruh Yahudi. Umat Islam akan membunuh mereka sehingga saat mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, tiba-tiba pohon dan batu-batu itu bersuara, menjerit, memanggil umat Islam agar datanglah kamu ke sini dan bunuhlah orang-orang Yahudi itu, kecuali pohon gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mukjizat berkenaan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, ada perkara yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. Sepanjang 14 abad lamanya, setiap orang yang membaca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum menjadi sebuah negara superpower. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah berlaku sepanjang 14 abad lalu. Keberadaannya baru muncul di abad 20-an ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi ini selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara. Di sepanjang sejarah orang Yahudi pernah disiksa oleh Nazi Jerman di zaman Hitler. Hampir tidak ada tempat untuk Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka hidup aman, tinggal di wilayah kekhalifahan Islam karena undang-undang Islam melarang memerangi ahlul zimah atau kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini
yang mau ke bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmaniyah. Maka selama 14 abad lalu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka lantaran mereka termasuk ahlul zimah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka. Juga teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia melakukan pencerobohan dan menjajah sebuah negara Islam merdeka Palestina pada tahun 1967. Semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan, dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berbuah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Barulah di masa sekarang ini hadis ini menjadi lebih berarti setelah terbit misteri ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba menjadi makhluk buas, pembunuh nyawa, dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini. Sejak sekian lama, bahkan ada yang mengatakan sejak beribu-ribu tahun yang lalu, konon terbentuknya negara superpower penjajah berat atas dunia timur, naiknya pegawai masing-masing di negara kuasa besar, semua lepas dari skenario mereka. Di masa lalu dan Amerika di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel. Karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka. Selain misteri hadis ini di abad 14 Hijriah, hadis ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa mengingkar Allah Subhanahu wa taala dan nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menupaskan mereka. Karena itu hadis ini juga menjadi penghibur derita dan pelipur lara buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata, bahwasanya Israel yang bukan manusia itu pasti akan dikalahkan. Ini ada sebuah kepastian karena yang berkata bukan sembarang orang. Yang berkata adalah seorang orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang menariknya juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyebutkan nama sebuah pohon, yaitu Gorkot. Pohon ini milik Yahudi, sehingga kalau ada Yahudi sembunyi di baliknya dari kejaran umat Islam, pohon ini tidak akan berbicara sebaliknya. Pohon ini akan melindungi Yahudi karena pohon ini milik mereka. Dan mengapa pohon Gorkot ini melindungi Yahudi? Diam-diam Yahudi pun tahu dan percaya bahwa Gorkot merupakan salah satu pelindung mereka. Begitulah salah satu sifat mereka, iman pada sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala, namun ingkar di sebagian yang lain. Memang tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel mulai merebonisasi tanah Palestina dengan Gorkot. Jika kita kebetulan mampir di situs Jewish National Fund di bagian GNP Store, disebutkan bahwa tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Gorkot. Tak cukup itu saja, mereka juga mengiklankan dalam situs tersebut
bahwa siapa saja boleh membeli pohon gorgot ini secara online, lalu disumbangkan ke Israel untuk ditanam di tanah Palestina. Mau tahu harganya? Sebatang pohon dihargai sebesar 18 US dollar, dan yang membeli 3 batang cukup membayar 36 US dollar plus gratis. Saat batang calon pembeli juga bisa memilih cara pengepakan, bisa pakai plastik atau peti kayu. Sedangkan waktu pengirimannya, pembeli bisa memilih antara super cepat, dan reguler. Tersedia juga sebuah nomor hubungan internasional untuk keterangan lebih lanjut. Oh iya, hanya mata uang dolar Amerika yang diterima sebagai alat pembayarannya. Jika Yahudi saja tidak main-main dan secara serius menanggapi hadis tersebut, bukanlah kita yang mengaku muslim selayaknya lebih mengimani tanpa harus membenturkannya dengan keterbatasan akal manusia. Semua benda itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya semuanya tunduk dan patuh kepada kehendaknya. Bukan hanya pohon, bahkan tanah, langit, bumi, dan semua kandungannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara terpaksa maupun secara sukarela. Sebenarnya jin kafir atau iblis sekalipun juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, bisa saja iblis tidak kafir. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, bisa saja tidak ada skenario iblis ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi yang kita tahu, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapati iblis merupakan tindakan kemungkaran yang dilarang, bahkan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir pakai logika, seharusnya iblis tidak boleh membangkang. Bukankah dia itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi sekali lagi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sifat-sifatnya, dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkehendak. Di antara kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki iblis membangkang, akan tapi buatnya untuk persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Itulah buah Tuhan, dan bukan Tuhan itu berkehendak dan perlanya belakang semua yang dikehendakinya. Sebaliknya, hanya yang bukan Tuhan saja yang boleh ditanya-tanyai. Kalau bertindak, kalau kita melakukan dosa dan maksiat atau hal-hal lain yang tidak senonoh, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban, paling tidak nanti di akhirat. Sedangkan Tuhan tidak perlu Yahudi di akhir zaman, tetapi tidak perlu kita anggap sebagai kafir. Yang kafir itu hanyalah Yahudi, yaitu mereka yang ingkar dan membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.